Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang berbahagia, pada subuh kali ini setidaknya saya akan membahas dua hal. Pertama, yang berkaitan dengan pertanyaan Pak Haji kemarin mengenai orang yang ziarah kubur atau berkenaan orang yang memasuki area pemakaman. Apakah boleh orang tersebut menggunakan alas kaki atau dia justru dilarang kalau ziarah kubur menggunakan alas kaki? Karena ada yang berpandangan kalau kita ziarah kubur, masuk ke kuburan harus dilepas sepatu sandal kita. Ini satu. Nanti yang kedua yang akan kita bahas adalah berkenaan dengan larangan untuk duduk, bersandar ataupun melangkahi kuburan yang telah ada. Nanti akan kita bahas secara tuntas. Kita bahas dulu yang pertama. Khal'un na'li atau khal'un ni'ali fil maqabir. Hukum melepaskan alas kaki atau terompah di area pekuburan. Di dalam kitab ini disebutkan ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama, pendapat jumhurul ulama atau mayoritas ulama, termasuk di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Di sini disebutkan zahaba aktsaru ahlil ilmi ila annahu la ba'sa bil masyi fil maqabir bin ni'ali. Mayoritas ulama berpandangan tidaklah masalah, boleh bagi orang yang masuk ke kuburan atau melintas di pekuburan untuk menggunakan alas kaki, untuk menggunakan sendal atau untuk menggunakan terompah. Dari mana landasan kebolehan ini? Menurut pendapat yang pertama, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi tawalla ashabuhu. Sesungguhnya seorang hamba ketika diletakkan di kuburnya, yakni dimakamkan, lalu ditimbun dengan tanah, selesai prosesi pemakaman, maka setelah itu orang-orang yang mengantarkannya akan satu persatu pulang meninggalkan kubur tadi. Innahu la yasma'u qur'ani 'alihim. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya si mayit di alam kubur itu yang sudah dikubur tadi pasti mendengar langkah kaki dari terompah atau alas kaki orang yang baru saja menguburkannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, hadis yang sahih. Dari hadis inilah ulama beristidlal, menjadikan hadis ini dalil ala jawazil masyi fil maqabir bin na'li. Boleh melintasi kuburan, masuk ke area pekuburan menggunakan alas kaki. Karena kalau diperhatikan di dalam hadis tadi, idz la yusma'u qar'un na'li illa idza masyau biha. Si mayit itu tidaklah diperdengarkan langkah kaki dari orang-orang yang melangkah kecuali orang itu berjalan dengan terompah atau alas kakinya. Makanya Nabi ngomong tadi, dia di alam kuburnya la yasma'u qur'ani alihim, akan mendengar terompah
atau alas kaki dari langkah-langkah mereka. Artinya, secara tidak langsung Nabi membolehkan orang-orang yang masuk ke pekuburan untuk pakai alas kaki. Nabi ngomong, pasti si mayit mendengar langkah dari alas kaki orang-orang yang mengantarkannya ke kuburan. Nah, ini secara tidak langsung Nabi mengisyaratkan kebolehan kita masuk ke area pekuburan menggunakan alas kaki. Kemudian ada hikmah yang kedua yang ada di dalam hadis ini sesuai dengan pertanyaan beliau pada bulan yang lalu. Hadis ini menunjukkan orang yang sudah meninggal dunia tetap bisa mendengar aktivitas orang yang masih hidup. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi ketika selesai perang Badar, Nabi pernah berbicara terhadap jasad atau mayatnya orang-orang kafir Quraisy yang mati di medan perang Badar. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab melihat Nabi melakukan itu. Sayyidina Umar bin Khattab bertanya dengan Nabi, "Ya Rasulullah, bukankah mereka ini sudah menjadi bangkai, sudah mati? Untuk apa engkau ngomong dengan mereka?" Lalu apa kata Nabi? "Sesungguhnya engkau tidak lebih mendengar daripada mereka. Walakinnahum la yastati'unal jawab." Bedanya, mereka itu tidak lagi memiliki kemampuan untuk menjawab apa yang kita ucapkan. Maksudnya, kita ngomong dengan mereka, mereka mendengar. Tapi masalahnya kita tidak dengar jawabannya. Dalil yang berikutnya, Nabi mengajari Ibunda Aisyah istri beliau kalau ziarah kubur untuk mengucapkan salam. Assalamu alayka ya ahlal kubur, atau dalam riwayat yang lain, Assalamu alayka ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat, inni insyaallah bikum lahikun, as'alullah li walakum afiyah. Ini diajarkan Nabi kepada istri beliau. Apa artinya? Ketika kita masuk ke area pekuburan, ucapkan salam. Salam sejahtera kepada kalian wahai ahli kubur. Kalimat kalian di sini atau dalam bahasa Arab itu adalah assalamu alayka, domirnya ka, itu adalah lawan bicara. Kalau namanya lawan bicara adalah orang yang kedua, maka seakan-akan kita itu berbincang dengan ahli kubur yang ada di pekuburan tadi. Seandainya orang yang mati itu tidak lagi mendengar, untuk apa kita mengucapkan dengan kata kerja, kata ganti orang yang kedua, assalamu alayka atau assalamu alaikum. Harusnya kita tidak diajarkan Nabi seperti itu. Nabi mengajarkan salam sejahtera kepada kalian semua. Kalimat kalian di sini mengisyaratkan bahwasanya mereka di alam kubur mendengar salam dari kita orang yang masih hidup. Inilah penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Ar-Ruh yang sudah menyampaikan banyak dalil-dalil yang sahih menunjukkan orang yang sudah mati justru lebih sensitif pendengarannya daripada kita yang masih hidup. Paham? Nah, ini poin pertama. Jadi menurut sebagian ulama, masuk ke pekuburan tetap boleh menggunakan alas kaki. Tapi ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan dilarang kalau kita ziarah kubur, ngantarkan jenazah ke dalam pekuburan untuk menggunakan alas kaki. Jadi makruh masuk ke pekuburan pakai alas kaki. Mengapa demikian? Karena mereka berlandaskan hadis yang diriwayatkan dari Bashir maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diceritakan dalam hadis itu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazara ila rajulin yamshi fil qubur alaihi na'lan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat atau mengarahkan pandangannya kepada seorang laki-laki. Dan laki-laki ini melintasi kuburan menggunakan dua alas kaki.
dijingok oleh Nabi atau dilihat oleh Nabi. Lalu Nabi menegur laki-laki tadi. Apa kata Nabi? Ya sahibas sibtiyataini waihak alqi sibtiyatika. Alqi sibtiyataka. Wahai engkau, orang yang menggunakan 2 alas kaki, lepaskan alas kakimu, lepaskan terompahmu, lepaskan sepatumu. Kemudian fanadhara ar-rajulu falamma 'arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khala'ahuma farama bihima. Awalnya laki-laki itu cuek terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah belakangan dia tahu yang negor beliau itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau melepaskan kedua alas kakinya dan dia lempar kedua alas kakinya. Nah, mungkin ini yang menjadi hadis. Kita pernah dengar, kalau masuk kuburan lepas sendal uji dia. Lepas sepatu. Karena dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita mengkompromikan 2 riwayat ini? Riwayat yang pertama seakan-akan Nabi membolehkan orang masuk ke kuburan pakai sendal. Ini riwayat yang kedua, Nabi melarang orang masuk ke pekuburan menggunakan alas kaki. Maka di sini butuh peran para ulama untuk menarik benang merah dari 2 hadis yang seakan-akan terlihat bertentangan padahal tidak. Di sini disebutkan Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala berkata, yushbihu ayyakuna innama kariha dhalika au innama kuriha dhalika lima fihi minal khuyala. Nabi melarang sahabatnya tadi untuk menggunakan alas kaki di pekuburan, dibenci atau dimakruhkan hukumnya jika ketika menggunakan alas kaki itu ada unsur kesombongan. Apa sebab? Karena Nabi tadi menggunakan kalimat as-sibtiyah. Artinya apa? Ini dalam tata gramatika bahasa Arab disebutkan di dalam kitab ini, itu jenis sendal atau jenis alas kaki yang terbuat dari kulit sapi. Pada masa itu dianggap orang yang menggunakan sendal atau alas kaki ini adalah orang yang terlalu bermewah-mewahan. Ini eksklusif make alas kaki yang terbuat dari kulit sapi. Jadi kalau kita tarik pada zaman kita sekarang, untuk apa melok ke kuburan, ziarah kubur pakai sepatu pantopel merek Buceri? Nah, kan untuk apa kan? Ini terlalu berlebihan. Kalaupun sengaja, itu pasti ada unsur kesombongan. Ngapo nak sengaja nian? Nah, inilah yang menjadi sebab larangan. Menurut Imam Al-Khattabi tadi, seseorang masuk ke pekuburan dilarang oleh Nabi untuk menggunakan alas kaki yang alas kaki itu terbuat dari kulit sapi. Nah, kemudian disimpulkan oleh para ulama, fa idza kana hunaka udhrun yamna'ul mashi minal khalqi kasyauka awin najasah intafatil karaha. Jika seandainya ada halangan, ada uzur yang dapat menghalangi kita yang berjalan di pekuburan tadi sehingga harus menggunakan sendal, seperti adanya duri atau adanya najis, maka kemakruhan tadi menjadi hilang. Nah, jadi kalau misal pekuburan itu dijamin bersih, pekuburan itu lantainya tidak katik najis, kemudian di pekuburan itu dijamin tidak ada duri, maka boleh-boleh saja kita melepaskan alas kaki kita. Tapi jika seandainya masuk ke area pekuburan, apalagi misal cak di puncak Sekuning sana, duri banyak, beling banyak, ya tak? Belum lagi binatang-binatang cak kelabang banyak, maka lebih baik dipakai alas kakinya
mencegah kemudorotan terjadi. Nah, jadi memang ada yang berpandangan makruh masuk ke pekuburan pakai sendal jika dalam konteks hadis Nabi tadi menggunakan alas kaki yang terlalu mencerminkan kesombongan. Seperti alas kaki yang mewah, yang mahal. Termasuk untuk apa ke pekuburan ibu-ibu pakai baju yang mentereng. Pakai pakaian yang seakan-akan condong nilainya atau condong dari orang yang melihatnya seakan-akan menunjukkan kesombongan, makruh hukumnya. Sebab kata para ulama, ketika kita masuk ke area pekuburan, ketika ziarah kubur, kita justru harus hadir hati dan diri kita, merendahkan hati kita, kemudian khusyuk, mengingat bahwa kita bakal mati, bukan justru menampakkan kesombongan terhadap unsur-unsur duniawi. Makanya dimakruhkan jika itu terdapat unsur kesombongan sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Khattabi tadi. Kira-kira paham ya? Nah, jadi dari poin pertama yang kami sebutkan ini bukan hanya masalah menggunakan alas kaki saja, tapi termasuk yang disebut oleh beliau pada bulan lalu, bagaimana orang yang meninggal dunia bisa mendengar langkah kaki dari orang yang masih hidup ketika orang itu baru saja meninggalkan area pemakaman tadi. Ini dalil dan bukti orang yang meninggal dunia tetap masih mendengar dari orang yang masih hidup, terutama yang menziarahinya. Baik. Kemudian poin yang berikutnya, an-nahyu 'anil julusi 'alal qabri wal istinadi ilaihi wal masyi 'alaihi. Larangan untuk duduk di pucuk kuburan, larangan untuk bersandar di kuburan, dan larangan untuk nginjek atau melangkahi kuburan. Nah, ini kan kadang-kadang ziarah kubur duduk di pedaburan, duduk di kuburan, atau ketika kita mengantarkan jenazah, ada saudara muslim kita yang melok ngantar jenazah nginjek kuburan orang lain. Ini bagaimana hukumnya dalam sudut pandang Islam? Pertama, penulis kitab ini menyampaikan sabda Nabi SAW dulu sebelum menjelaskan hukumnya. Di sini disebutkan ada hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Hazmin. Beliau bercerita, ra'ani Rasulullah SAW muttaki'an 'alal qabri. Nabi SAW pernah melihat aku bersandar atau duduk di atas kuburan. Lalu Nabi menegurku. Kata Nabi SAW, la tu'zi sahiba hadzal qabri aw la tu'zihi. Kata Nabi, wahai sahabat Amr bin Hazm, janganlah engkau menyakiti penghuni kubur ini. Maksudnya, janganlah dengan dudukmu itu engkau menyakiti penghuni kubur ini. Ini teguran dari Nabi yang menunjukkan larangan untuk duduk ataupun bersandar, apalagi nginjek kuburan yang sudah ada. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, apa kata baginda Nabi? Li ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabahu fatukhlasa ila jildihi khairun lahu min ayyajlisa ala qabrin. Kata Nabi, seseorang di antara kalian lebih baik duduk di atas bara api, lalu bara api itu sampai membakar kulitnya, daripada dia mesti duduk di atas kuburan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sahih. Dari dua hadis ini ada tiga pendapat ulama. Ada tiga pandangan ulama bagaimana status kita duduk, bersandar atau nginjek kuburan. Di dalam kitab ini disebutkan pendapat yang pertama, sekedar kita tahu Pak, supaya kita tidak mudah menyalahkan ketika ada yang berbeda pendapat dengan kita. Pendapat pertama, ini mazhabnya Az-Zahiri, disampaikan oleh Ibnu Hazm rahimahullahu taala.
bahwasanya duduk, bersandar atau menginjak kuburan hukumnya adalah haram secara mutlak. Jadi mereka memandang hadis ini secara zahir bahwasanya haram secara mutlak karena Nabi melarang sahabatnya tadi untuk duduk atau bersandar di atas kuburan. Larangan Nabi ini yadullu alal hurmah. Larangan ini bermakna haram bagi orang tersebut untuk melakukan hal yang demikian. Ini pendapat pertama. Jadi ada yang ngomong haram. Kemudian pendapat yang kedua, anna dzalika makruhun. Duduk di pojok kuburan atau bersandar di atas kuburan tidak sampai haram. Memang dilarang, tapi larangannya bersifat makruh. Sebaiknya jangan digawe ke. Itu yang paling afdol, yang paling bagus. Tapi kalau sengaja dia duduk di pojok kuburan, tidak sampai dihukumi berdosa besar. Kalau haram kan berdosa. Tapi kalau sampai makruh saja, tidak dicela sampai berdosa, hanya saja perbuatan itu dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan ibaratus Syafi'i fil ummi wal jumhurul ashabi fit turuq kulluha annahu yukrahul julus wa aradu bihi karahatut tanzih. Jadi Imam Asy-Syafi'i di dalam ibaratnya pada kitab beliau yang berjudul Kitab dan mayoritas ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat hukumnya makruh, tidak sampai haram. Tapi walau makruh sebaiknya jangan kita kerjakan. Dan makruh ini adalah makruh yang tanzi. Kalau dikerjakan sekalipun tidak sampai berkonsekuensi berdosa besar. Hanya saja dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang kedua. Kalau kita mazhab Syafi'i, berarti kita berpegangan bahwa duduk di pojok kuburan, nginjek kuburan hukumnya adalah makruh. Kemudian pendapat yang ketiga, ada pendapat yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Pendapat ini berbeda dengan dua pendapat sebelumnya. Menurut kedua ulama salaf ini, ila jawazil qu'udi 'alal qabri, boleh duduk atau bersandar di atas kuburan. Hukumnya boleh. Dengan kata lain, mubah-mubah saja. Apa sebab? Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta, beliau pernah berkata, innama naha 'anil qu'udi 'alal kubur fima nara au nadhunnu lidzahibi yaqsudu liqada'i hajatil insani minal bauli awil ghaid. Nabi pada hadis yang sebelumnya melarang orang untuk duduk di pojok kuburan. Menurut analisa dari Imam Malik, makna larangan itu jika orang tadi sengaja duduk di pojok kuburan untuk buang hajat seperti kemek ataupun buang air besar bising. Itu yang dilarang. Jadi maksud hadis Nabi tadi melarang orang duduk di atas kuburan jika dia sengaja masuk ke pekuburan untuk buang air. Duduk di pojok kuburan jongkok, dia BAB di situ, dia kencing di situ. Ini yang dilarang menurut pendapat Imam Malik. Tapi pendapat ini dibantah oleh ulama-ulama Syafi'i, di antaranya Imam An-Nawawi. Kata Imam Nawawi, hadza ta'wilun dha'ifun au batilun. Takwil yang dilakukan oleh Imam Malik ini, takwilnya pendapat ini lemah, bahkan batil. Ya, tapi kalau ada orang pakai pendapat Maliki, ya kita hormati saja. Yang penting kita tahu ada perbedaan pendapat ulama dari masalah duduk atau melangkahkan kaki di atas kuburan. Paham? Nah, kesimpulannya, hadzal khilafu fi ghairil julusi liqada'il hajah. Ini khilaf, perbedaan sampai 3 pendapat ini dalam konteks duduk di pojok kuburan bukan untuk buang air atau bukan untuk buang hajat.
Jadi kalau untuk duduk-duduk baik kita ziarah kubur, kita nganter jenazah ke kuburan, capek duduk di pojok kuburan. Inilah yang diperdebatkan ulama. Ada yang ngomong haram, ada yang ngomong makruh, ada yang ngomong boleh sebagaimana Imam Malik tadi. Hanya saja fa amma idza kana al-julusu laha faqad ittafaqal fuqaha'u ala hurmati. Jika seandainya orang duduk di pojok kuburan, tujuan niatnya memang untuk buang air, nak mising atau nak kencing, mohon maaf, maka semua ulama sepakat haram hukumnya. Tak boleh hukumnya. Dilarang oleh seluruh para ulama. Kama tafaqu ala jawazil masyi ala al-kubur idza kana hunaka daruratun tad'u ilaihi kama idza lam yasil ila qabri mayyitihi illa bidzalik. Sebagaimana boleh hukumnya orang-orang untuk melangkahi kuburan, nginjek kuburan karena alasan darurat. Sebagaimana contoh, tidak ada jalan lain menuju kuburan kecuali untuk melangkahi kuburan-kuburan yang lain. Nah, yang semula makruh, dilarang kita nginjek kuburan yang ada itu tidak boleh, Pak. Minimal makruh hukumnya. Dilarang menginjaki kuburan yang sudah ada jika tanpa hajat. Tapi kalau memang ada hajat syar'i, darurat seperti lubang kuburnya di tengah-tengah, tapi tidak katik lagi jalan kecuali melewati kuburan yang ada, maka di sini disebutkan ittafaqu, sepakat semua ulama boleh kita terpaksa nginjek kuburan yang ada supaya sampai ke tempat tujuan kita, yakni kuburan, untuk ngantar jenazah saudara kita tadi. Nah, jadi kita nilai, Pak, kalau area pekuburan itu seperti Puncak Sekuning, seperti Kamboja, itulah penuh, Pak. Tak katik lagi jalan, Pak. Kami nilai caknya tak pacak lagi, harusnya pemerintah stoplah ngubur di sana lah, penuh. Kuburan tu amburadul. Kami nak ziarah ke tempat nenek kami harus melewati kuburan-kuburan uang, tak katik lagi jalan. Kalau memang kondisi seperti ini, tidak bisa lewat ke jalan yang wajar, yang normal, kecuali lewat melangkahi kuburan yang ada, maka tidak masalah jika memang ada unsur atau alasan darurat tadi. Tapi tetap diusahakan walau kita melewat kuburan yang ada, kalau pacak jangan diinjak, lebih bagus. Tapi kalau tak pacak harus diinjak. Kalau tak diinjak, tak pacak ke tempat lubang kubur di sana, maka hukumnya dimaafkan oleh para ulama. Tapi kalau kuburan model cak kebun bunga atau kuburan yang baru digandus, kami pernah ke kuburan yang gandus yang baru itu rapi, Pak. Itu jalannya tertata rapi, tiap kuburan dibuat petak-petak. Jalan akses ke tiap kuburan itu mudah tanpa harus melangkahi kuburan yang ada. Maka kalau konteksnya model ini, kita sengaja nginjek kuburan yang ada atau melangkahi kuburan yang ada, hukumnya dilarang. Paling tidak makruh hukumnya, sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi di dalam mazhab kita Imam Syafi'i tadi. Paham kira-kira? Insya Allah. Nah, jadi jemaah sekalian, inilah yang kami sampaikan, dua hal saja. Berhubung terbit kita ni cepat sekarang, 6:40, 5:40 lah sudah terbit sekarang. Nah, ini sudah 5:34. Kita buka sesi tanya jawab saja. Kalau jemaah nak bertanya silahkan, berkaitan masalah tadi boleh. Kalau tak katik di luar materi juga boleh. InsyaAllah kalau mampu kami jawab akan kami jawab. Wal akhiru walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan nak bertanya. Ibu-ibu boleh, kalau ada ibu-ibu. Pak Haji silakan. Silakan Kak Haji. Di dalam cara ada yang waktu ini mendengar ada roh dibaca roha. Apakah itu doa atau tidak? Baik. Begini, misalkan summa ila ruhi, kata mereka nih, ruhi itu untuk yang laki-laki. Kalau dia perempuan, summa ila ruhati,
disingkat ruhah. Kan tak marbutonya menjadi disukunkan kalau misalkan kita berhenti di situ ila ruhah, atau sebenarnya ila ruhati. Sebenarnya kata para ulama tidak perlu diganti dengan ruhati. Kalau dia jenazah, mau dia laki-laki atau perempuan, kita sebut ruh, tetap namanya ruh. Summa ila ruh, tidak usah ruhah, cukup ruh saja. Ini yang benar. Karena ruh itu tidak mengenal jenis kelamin. Ruh itu berlaku untuk mayit laki-laki, berlaku untuk mayit perempuan. Jadi summa ila ruh bapak fulan bin fulan, summa ila ruh ibu fulan binti fulana. Ini satu. Kalau misalkan kita nak spesifik untuk laki-laki perempuan, cukup ucapkan dengan kalimat summal fatihah khususon ila almarhum. Kalau perempuan almarhumah. Nah ini boleh, masih bisa ditolerir secara tata bahasa Arab. Tapi kalau ruh sama ruhah, ini lucu wong Arab, apa dia ruhah uji dia. Nah jadi cukup kita sampaikan doa, misalkan hadiyatan minna wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wa khususon ila ruh. Mau laki-laki perempuan tetap disebut ila ruh. Tapi kalau misalkan kita pengen spesifikasikan laki-laki perempuan, ila almarhum untuk laki-laki, ila almarhumah untuk perempuan. Almarhum itu artinya yang dirahmati. Nah, kalau ketika dia tidak pakai tak marbuto, itu ditujukan kepada mayit yang laki-laki. Ketika dia pakai tak marbuto almarhumah, almarhumatu, itu untuk jenazah atau mayit perempuan. Tapi kalau yang kita sebut ruh, maka cukup ruh saja, tidak perlu diganti dengan ruhah atau ruhati atau ruhatu, karena ruh itu berlaku untuk yang laki-laki, berlaku juga kalimat ruh itu untuk perempuan. Paham? Insya Allah. Terima kasih. Silakan yang lain. Ibu-ibu. Silakan Pak Haji. Nah, iya. Ada usah pakai mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haji. Ustaz, kalau tidak salah bahwasanya setiap manusia itu sudah dicatat bahwa tentang hidup, mati, jodoh dan rezeki. Bagaimana kita siang malam pagi sore beribadah? Apakah bisa berubah catatan yang baik kita tidak tahu? Mudah-mudahan catatannya catat yang baik-baik. Apakah ibadah kita bisa berubah yang kurang baik jadi baik? Baik. Terima kasih. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merambat masalah akidah. Jadi kalau kita belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah, kita diajarkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah bahwa kita mesti yakin bahwa semua yang terjadi sudah diketahui oleh Allah, bahkan sudah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz. Baik itu sesuatu yang bagus ataupun sesuatu yang buruk yang terjadi, itu sudah ditetapkan oleh Allah jauh-jauh hari dulu. Kita harus yakin. Ini bagian akidah kita. Masalahnya Pak Haji dan masalahnya jemaah sekalian, kita ni tidak tahu isi Lauhil Mahfuz. Kita ni tidak kata yang tahu isi Lauhil Mahfuz. Karena ketidaktahuan kita itulah Allah membukakan bagi kita pintu untuk memilih. Kalau milih jalan kanan kamu selamat, kalau milih jalan kiri kamu tidak selamat. Walau Allah tuh sudah tahu kita tuh nak kemana, kaki ending ujung kita Allah tuh lah tahu. Allah sudah maha tahu karena sudah Allah tetapkan semua fi kitabin, pada Lauhil Mahfuz. Sudah Allah tahu, Allah maha tahu kalau kita ni nak kemana, surga neraka Allah tahu. Masalahnya kita tidak tahu Pak. Ada yang tahu di sini kita nih, bapak tuh bakal masuk surga atau neraka? Ada yang tahu? Tidak kata yang tahu. Karena ketidaktahuan kita inilah kita dituntut Allah untuk berusaha memilih. Kalau Anda milih jalan kanan Anda selamat, Anda jalan kiri Anda tidak selamat. Karena kita tidak tahu ini. Jangan sampai kita cak orang-orang, misalkan ada wong yang putus asa, sudahlah caknya aku ni miskin, caknya sampai mati bakal miskin. Seakan-akan dia sudah pernah baca Lauhil Mahfuz di sana.
Atau dia ngomong, "Ai caknya aku ni mati kafir." Oh, dari mana? Apakah engkau pernah baca kitab Lauhil Mahfuz? Tahu engkau bakal mati kafir? Kita kan tidak tahu. Menurut hati, keyakinan kita harus yakin. Iman, rukun iman yang keenam kan kita harus yakin terhadap qada dan qadar, syarrihi wa khairihi. Ketetapan yang baik, takdir yang baik, yang buruk itu harus iman, sudah ditetapkan Allah. Tapi masalahnya tadi kita ni tak tahu. Karena tak tahu itulah kita berusaha, beribadah, kita berusaha yang baik. Mudah-mudahan dengan usaha kita sesuai dengan yang Allah takdirkan, kita endingnya husnul khotimah. Nah, jadi jangan jadi alasan bagi orang-orang yang malas, bagi orang-orang yang putus asa, dia berlindung di balik kata takdir untuk membenarkan kemalasannya. Dia berlindung di balik kata takdir untuk membenarkan dia berputus asa. Ini yang salah. Makanya kata Syekh Mutawalli As-Sa'rawi, ini ulama besar Al-Azhar, sudah wafat beliau, hati bertawakal kepada Allah, hati berpasrah diri kepada Allah, hati beriman terhadap takdir Allah. Tapi gerak badan, jawari, anggota badan harus tetap berikhtiar, mencari jalan yang baik, meniti jalan yang diridhoi oleh Allah, dan berusaha menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi titik jawabnya adalah dari masalah ini, kita tidak tahu isi Lauhil Mahfuz. Walau kita iman, baik dan buruk yang terjadi kemarin, yang terjadi hari ini, yang terjadi yang akan datang, Allah sudah Maha tahu dan Allah sudah catat di Lauhil Mahfuz. Tapi masalahnya kita bukan Tuhan. Kita adalah makhluk yang memiliki pengetahuan yang terbatas. Kita tidak tahu isi Lauhil Mahfuz. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di akan datang, maka kita dituntut untuk berikhtiar. Pilihlah jalan yang baik supaya Anda selamat. Tapi kalau Anda pilih jalan yang buruk, niscaya khawatir Anda tidak akan selamat. Paham? Insya Allah. Inilah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dia di tengah-tengah, tidak seperti Qadariyah dan tidak seperti Mu'tazilah, yang mana ada di antara Mu'tazilah mereka menolak takdir Allah, sedangkan Qadariyah mereka menyandarkan semuanya kepada takdir Allah. Wong jahat itu karena Allah, wong maling itu karena Allah, sedangkan kita tidak. Memang Allah sudah tahu dia akan berbuat jahat, tapi perbuatan jahat itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Insya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada lagi mungkin terakhir? Nah, silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya mengenai Dikubur. Baik, bagus sekali. Makasih Pak Haji. Ini perlu dijelaskan memang. Ada keluarga ketika jenazah ayahnya nak dikuburkan, jangan diazan ketat. Bid'ah. Nabi tidak pernah mengajarkan. Ada lagi kebiasaan kita diazankan. Mana yang benar? Pertama dijelaskan oleh para ulama, mengazani jenazah di kuburan, pertama sepakat dulu, perbuatan ini secara tekstual dalam kitab-kitab hadis tidak ditemukan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini pertama, kita fair bahwa mengazankan jenazah belum dicontohkan oleh Nabi ataupun diisyaratkan oleh Nabi di dalam hadis untuk ngebang jenazah di kuburan. Ini pertama. Ini jadi alasan mereka tidak galak mengazani jenazah yang sudah masuk dalam kubur. Kalaupun kita tidak mengazani jenazah, tidak berdosa Pak, karena kewajiban kita yang masih hidup hanya 4. Fi tajhizil mayyit itu hanya 4. Pertama, memandikan. Kedua, mengkafani. Ketiga, menyolatkan. Keempat, menguburkan. Ini kewajiban kita fardu kifayah. Mengazankan tidak masuk dari 4 ini. Kalaupun tidak diazankan, tidak berdosa kita. Pertama. Yang kedua, mengazankan jenazah di kuburan itu ijtihad ulama dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Jangan salah ke juga Pak. Ini ijtihad ulama. Kalau ulama yang memiliki ilmu sudah berijtihad, ijtihadnya itu diakui. Kalaupun ijtihadnya salah, dia tidak berdosa Pak. Ini ijtihad ulama Syafi'i. Apa alasannya?
Ini saya jelaskan. Menurut mereka yang mensunnahkan azan di kuburan, mereka mengkiaskan dengan orang yang lahir ke dunia, manusia, bayi lahir ke dunia, itu diazankan atau tidak? Diazankan. Hadisnya jelas, diriwayatkan dari Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi, man wulida lahu waladun fa'adzana fi uzunihi al-yumna wa aqama fi uzunihi al-yusra lam tadurruhu ummu sibyan. Siapa yang punya bayi baru lahir, diazankan di kuping kanan, diikomatkan di kuping kiri, maka dia tidak akan diganggu oleh setan namanya ummu sibyan. Ini bagi bayi yang baru lahir. Sunnah, jelas Nabi pernah mencontohkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali cucu Nabi lahir diazani oleh Nabi SAW seperti azannya solat. Sebab apa? Mereka baru lahir ke dunia. Contoh jelasnya ada. Lalu ulama-ulama Syafi'iyah mereka berijtihad wong masuk kubur juga diazankan dengan alasan mereka itu baru lahir di alam barzah. Sebagaimana orang lahir di dunia sunnah diazankan, maka mereka yang baru masuk kubur hakikatnya mereka baru lahir di alam barzah, mereka sunnah diazankan. Masalahnya di barzah dak kate yang ngebangkenya Pak. Maka kitalah yang menghantarkannya masuk ke liang lahat sebelum ditutup dengan tanah, kita yang sunnah mengazankan. Nah, jadi dari dua penjelasan ini, kalau ada keluarga dak galak diazankan, dak usah ribut kita Pak. Jangan jadi masalah ribut. Kalau ada keluarga yang pengen diazankan, hormati dia pakai pendapat ijtihad ulama Syafi'iyah. Kalau saya biasanya diazani Pak, melok yang ulama Syafi'i. Walau kami pernah ada saudara kerabat kami tak usah azan, dak apa-apa. Dan kita tak merasa berdosa. Apa sebab? Karena kewajiban kita saudara muslim hanya 4 saja tadi. Memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Paham? Nah, dan juga kan azan ketika dikubur itu tidak melakukan, bukan tempat yang terlarang untuk azan. Kecuali yang menazan di dalam kamar mandi, nah itu haram. Makruh, ada yang mengatakan haram, dilarang karena bukan tempat untuk menjaharkan zikir. Azan itu adalah zikir kata para ulama. Nah, jadi ini ikhtilaf. Banyak ulama ngomong tak perlu karena tak dicontohkan Nabi, tapi ada ulama Syafi'iyah mengatakan sunnah karena dikiaskan dengan bayi yang baru lahir. Bayi baru lahir sunnah azan, maka orang yang masuk kubur hakikatnya baru lahir di alam barzah. Jadi di sini berlaku saling hormati saja perbedaan. Kalau bapak misal dak galak azan, kita hormati. Kalau jemaah lain pengen azan di kuburan, jangan disalahkan karena mereka mengikut ijtihad ulama. Paham? Insya Allah. Ini jangan sampai ada kasus cerita Pak, adeknya pengen bapaknya diazani, kakaknya dak galak. Bid'ah, akhirnya sejam tak dikubur ke bapaknya, terkuntang-kuntang di pojok tanah belum dikubur ke. Nah, inilah salah pula. Jadi tak usah ribut. Kalau misal kena azan silahkan, tidak juga tidak masalah. Paham? Insya Allah. Baik, saya kira ini saja. Wal akhiru walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan majelis kita pagi hari ini diberkahi oleh Allah, dan insya Allah balik dari majelis ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama-sama kita berdoa semoga Allah memberkahi majelis kita pagi hari ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban